Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu pembuka terlebih dahulu yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, bait yang pertama saja. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan dari tidur kami ya Tuhan. Dan sekarang kami telah disiapkan untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna. Kiranya Kau memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi lagu yang kedua yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 13. Baitnya yang pertama, Mari Puji Tuhan. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kita akan masuk ke pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Heni. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Alkitab pada pagi ini. Kita buka dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik 16, ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat? Biarkan Alkitab adik-adik semua terbuka. Kita mohon bimbingan dari Roh Kudus, kita berdoa. Ya Yesus Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah ya Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kembali kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Kau mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Urapilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan didengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan selalu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik, pembacaan kita saat ini itu mengisahkan tentang ungkapan syukur bangsa Israel atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Ya, salah satunya yaitu banyak sekali peristiwa yang mereka hadapi. Ya, begitu banyak karya terbesar yang Tuhan sediakan untuk mereka. Dan karya terbesar itu adalah saat mereka tidak berdaya melawan bangsa Filistin. Selama masa pemerintahan Raja Daud, bangsa Filistin itu sudah menjadi musuh. Ya, sudah menjadi musuh dan selalu mengancam kehidupan bangsa Israel. Namun demikian, ya, peperangan yang melawan bangsa Filistin itu dapat mereka lalui karena penyertaan Tuhan.
penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap Daud dan juga bangsa Israel. Adik-adik, ya, peristiwa perebutan tabut perjanjian yang antara bangsa Filistin dan bangsa Israel itu merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, ya. Karena apa, adik-adik? Ya, begitu susahnya membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Makanya Daud berinisiatif, ya, untuk membangun suatu istana di Yerusalem, dan membangun kemah yang dekat dengan istana tersebut untuk meletakkan tabut perjanjian. Apa, adik-adik masih ingat gak apa itu tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian itu yang berisikan 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun merupakan simbol kuasa dan kehadiran Allah, ya, yang selalu dirasakan oleh bangsa Israel, ya, di mana mereka mendapatkan pertolongan, penyertaan dari Tuhan, dan mereka juga boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Adik-adik, nah, di sini Musa mengajak bangsa Israel untuk mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan, ya, meliputi, ya, seperti bacaan tadi di ayat yang ke-8, ya, bersyukur kepada Tuhan, memanggil namanya, perkenalkan perbuatannya, bernyanyilah bagi Tuhan dan bermazmurlah, mempercakapkan segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itulah ungkapan syukur bangsa Israel, karena mereka berhasil membuat tabut perjanjian itu berada di tengah-tengah mereka, ya, dengan banyaknya perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya, dengan rasa syukur yang besar, tanda rasa syukur atas tindakan kasih Tuhan, ya, yang selalu menyertai dan menolong bangsa Israel, itu karena Tuhan, ya, Tuhan saja yang patut diagungkan, Tuhan saja yang patut disembah, Tuhan saja yang patut dimuliakan dan dipuji. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, ya. Adik-adik, setiap saat, ya, perbuatan ajaib itu selalu nyata dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, ya, marilah kita, karena kita kuat, kita sehat, ya, kita mampu menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib itu kepada semua orang lain yang biar mereka itu bisa lebih mengenal Allah, lebih percaya lagi kepada Allah. Nah, perbuatan-perbuatan ajaib apa saja sih, adik-adik, ya, dengan rasa syukur apa? Yaitu setiap hari, ya, kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, ya. Tanda-tanda penyertaan Tuhan selalu ditunjukkan dalam kehidupan kita. Seperti pagi-pagi, ya, kita masih merasakan nafas kehidupan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan yang baik, kita masih diberi kekuatan. Saat ini di tengah pandemi virus corona ini, sehat itu sangat mahal sekali, adik-adik. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Bersyukur apa lagi, adik-adik? Yaitu kehadiran dari orang tua, saudara-saudara, teman-teman, ya, yang selalu memperhatikan, yang selalu mengasihi dan selalu menyayangi kita. Itu juga berkat kasih Tuhan, ya. Juga karena keberhasilan kita, ya, kesuksesan kita bisa naik kelas, itu juga semua berkat kasih Tuhan, ya. Tuhan juga memberikan kita juga kesembuhan dari sakit penyakit kita. Tuhan juga memberi kita kekuatan, ya, keselamatan dari segala apapun yang terjadi saat ini. Pada saat kita berulang tahun juga, itu juga merupakan perbuatan ajaib Tuhan, ya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ya. Di saat seperti saat sekarang ini, di tengah pandemik virus corona, itu banyak sekali perubahan yang terjadi, ya, banyak sekali peristiwa yang tidak terduga, ya, itu terjadi dalam kehidupan itu. Kita susah untuk melakukan perubahan, kita susah untuk bergerak karena
semua dibatasi. Kita keluar rumah pun itu harus pakai protokol kesehatan, tidak sembarangan adik-adik. Makanya adik-adik, kita harus bersyukur ya, kita masih bisa walaupun belajar secara online, walaupun kita beribadah secara online, kita masih bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Ya, kadangkala ya rasa syukur hanya kita ungkapkan pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi bahagia, tapi kadang di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi menderita, saat kita lagi kehilangan, kita harus bersyukur juga karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Karena adik-adik, itulah perbuatan-perbuatan ajaib yang kita kadang-kadang tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, tapi Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kita ya, sehingga sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita memasuki minggu Advent. Minggu Advent adalah minggu penantian ya akan datangnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu Tuhan akan berkarya apa lagi, tapi kita harus bersyukur ya, karena Tuhan akan datang untuk kita ya. Dalam kita sebentar lagi menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, makanya kita harus banyak memuji Tuhan, harus banyak lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan ya. Kita harus mengintrospeksi apa yang telah Tuhan berikan pada kita selama ini. Apalagi di tahun ini, di tahun 2020 itu begitu berat, tahun yang sangat berat bagi kita. Banyak yang tidak terjadi. Tapi kita harus bersyukur juga di balik semuanya itu, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang indah bagi kita ya. Tuhan juga kita harus ingat ya, waktu-waktu yang indah kita bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Maka adik-adik ya, apakah adik-adik sudah bersyukur? Apakah adik-adik masih mengeluh? Mengeluh karena tidak terwujud apa yang adik-adik impikan, mengeluh karena tidak terwujud atau merasa tidak mampu? Jangan adik-adik ya. Tapi adik-adik harus tetap bersyukur ya, percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan kita itu baik, penuh kasih ya. Yuk mari kita seperti Daud, dia selalu bersyukur, baik dia di saat dia sedih, di saat dia senang ya. Mari kita lakukan tugas kita sebagai anak Tuhan yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal ya. Kasih Tuhan itu nyata bagi kita semua. Pujilah Tuhan ya, bermazmurlah baginya, bernyanyilah bagi Tuhan, sebut nama Tuhan, dekatkanlah diri adik-adik kepada Tuhan ya. Bersyukurlah atas segala sesuatu hal, karena dengan bersyukur kita mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari adik-adik dalam menyambut Natal ini ya, ungkapkan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan ya, ungkapkan rasa sayang adik-adik kepada sesama, dan ungkapkan rasa kasih adik-adik kepada orang-orang yang adik-adik kasih. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan boleh melekat dalam adik-adik. Amin. Ya, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda Budi 53 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah ini. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kiranya Kau tetap hadir dalam ibadah kami ini. Bapa di surga, di kesempatan ini kami mengucap syukur ya Bapa, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami bersyukur dari hal-hal yang kecil sekalipun ya Bapa. Untuk kami selalu merasakan akan kasih Tuhan, untuk kami selalu merasakan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk adik-adik teruna yang sedang mengikuti ibadah secara online. Bapa, berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan ya Bapa, Tuhan berkati. Juga di dalam pergaulan mereka, Tuhan juga berkati. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang berduka ataupun karena kehilangan orang yang dikasihinya, Tuhan hibur mereka, Tuhan rangkul mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik teruna. Tuhan berkati mereka juga ya Bapa, berilah mereka juga kesehatan yang baik. Berikanlah mereka juga kemampuan mereka untuk menjadi orang tua yang baik buat adik-adik teruna. Berikanlah juga kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Bapa di surga, Tuhan tahu akan keadaan perekonomian yang dihadapi oleh orang tua teruna ini. Tuhan, Kau mau mencukupkan segala sesuatunya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Kami berdoa untuk para pengurus dan juga pelayan-pelayan teruna. Tuhan berkati mereka sehingga mereka selalu setia di dalam pelayanan kepada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati seluruh pelayanan. Tuhan berkati Pendeta Restu, Pendeta John Marlin, Ibu Pendeta Rosa, Kakak Pendeta Vega Sarasa, juga seluruh presbiter dan warga jemaat. Begitu juga unit-unit misionaris, koster, karyawan kantor, dan juga seluruh terkhususnya ya Bapak, tim multimedia yang telah melayani di dalam perjalanan online ini. Bapak berkatilah seluruh pelayanan mereka sehingga pelayanan mereka itu boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemik virus corona ini, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dan juga ada banyak sekali pergumulan dari bangsa dan negara kami ini. Bapak, Kau beri hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin mulai dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Dengan seluruh jajarannya, biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil, dengan damai dan sejahtera. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa teringat pada anak-anak yatim piatu, orang tua, lansia, oma, opa ya Bapak. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan yang baik bagi mereka. Tuhan beri mereka sukacita atas apa yang mereka rasakan dan alami hidup ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dengan segala permasalahan kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, ampunilah segala dosa kami ya Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Allah Bapa yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Diingatkan kembali untuk persembahan yang sudah dikumpulkan untuk dibawa ke gereja ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Bait yang pertama dan bait yang kedua akan dinyanyikan setelah persembahan dikumpulkan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Diberikan kesempatan kepada adik untuk memberikan persembahannya. Kita akan menyanyikan bait yang kedua ya adik-adik. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati sehingga persembahan ini boleh mendukung pelayanan dan kegiatan pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita buka dari KMM 131, kita bernyanyi. Adik-adik diminta untuk berdiri, kita menyanyi lagu Tiap Langkahku, baitnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Mari kita akan menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami sudah melakukan ibadah ini dan terima kasih juga atas firman yang boleh kami baca dan dengar saat ini. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, memuji dan memanggil nama-Mu, serta kami juga boleh memberikan yang terbaik ya Bapa yang telah Tuhan berikan pada hidup kami. Bapa, sebentar kami akan berpisah secara online. Tuhan kira menyertai kehidupan kami dan kasih karunia Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong Natal.